Ibu-ibu, terima kasih atas kesempatannya yang telah hadir nih pada pertemuan rutin kita setiap bulannya, yaitu pada pertemuan sekolah. Ini biasanya kita sebut pertemuan P2K2 nih. Oke, baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana terkait dengan tempat meminjam. Jadi tempat meminjam, ya tempat meminjam. Jadi kira-kira di sini adakah ibu-ibu yang masih mengingat tempat meminjam yang baik untuk kita berhutang? Ingat. Coba Ibu Ihwa ya. Iya, Ibu Pak. sebutkan satu saja Ibu tempat meminjam yang baik untuk berhutang. Kalau sepengetahuan saya di saudara, Pak. Ya, benar sekali. Ya, jadi pada bulan kemarin kita akan mempelajari tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat kita meminjam. Salah satunya yang tadi yang disebutkan oleh Ibu Ihwa. Ini bisa kita meminjam di saudara. Nah, selanjutnya juga selain itu bisa juga kita meminjam di bank, ya, di rentenir, ya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, baik, untuk melanjutkan pembelajaran kita yang pada bulan lalu, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang menabung secara rutin. Jadi, perlu menabung, jadi agar kita terhindar dari meminjam. Oke, baik. Sebelumnya, sebagian besar dari kita tidak yakin untuk bisa menabung, ya. Tapi kita harus ingat bahwa menabung itu tidak harus dimulai dengan yang besar-besar jumlahnya. Jadi kita bisa mulai dari yang sedikit, seperti kata slogannya, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Nah, jadi selanjutnya ibu juga jangan menunda-nunda untuk melakukan nabung ini. Harus dimulai dari sekarang. Kalau bisa nanti setelah ibu-ibu pulang, ibu langsung menyisihkan uangnya untuk ditabungkan. Jadi tidak perlu ditunda-tunda untuk kita mendapatkan uang banyak baru kita akan menabung. Oke? Oke, Ya. Pak. Oke, baik, selanjutnya di sini ibu-ibu telah memegang buku pintar. Nah, di sana coba ibu-ibu buka halaman 57. Di sana ada cerita. Ya, ada cerita terkait dengan mengapa kita harus menabung. Ya, jadi di sana disimulasikan cerita anak, di mana pada gambar-gambar tersebut ada semut dan ada jangkrik, ya, ada semut dan ada jangkrik. Akan tetapi pada gambar itu ibu-ibu belum tersusun secara rapi rangkaiannya, urutan ceritanya belum tersusun secara rapi, masih acak. Ya, jadi sekarang tugas ibu-ibu adalah untuk mengurutkan mana yang menjadi nomor 1 sampai dengan nomor 6 agar urutan ceritanya baik gitu nih, ya. Jadi perlu ketahui di sana semut itu yang adalah yang arah berde taring nih ke bungkus arah taring, sementara jangkrik itu yang ada sayapnya. Ya, ngerti deh ibu? Ngerti, Pak. Ya, jadi kemarin ya, jadi ibu sudah buka lembaran cerita gitu, yang ada di pada halaman 57 ke. Ya, jadi di sana tugas ibu-ibu adalah untuk menyusun gambar-gambar tersebut agar menjadi urutan cerita yang baik. Ya, di sana udah jelas ya ibu. Jadi tugas ibu adalah menyusunnya. Oke, jadi saya berikan waktu kepada ibu-ibu untuk menyelesaikan tugas ini, ya, waktu 5 menit, ya. Saya berikan waktu sebanyak 5 menit untuk menyusun gambar-gambar yang masih acak tersebut agar menjadi urutan cerita yang baik. Ya. Oke, ibu bisa ibu mulai nih. Iya, Pak. Jadi kalau ibu-ibu merasa kesulitan, saya akan kasih kemudahan untuk ibu-ibu, ya. Saya akan memberikan jawabannya, ya, tapi hanya pada 2 gambar. Jadi saya akan berikan bocoran pada ibu untuk gambar nomor 4 di sana merupakan urutan cerita nomor 1, sedangkan gambar nomor 5 merupakan urutan cerita yang terakhir, yaitu nomor 6. Ngerti ibu-ibu? Nah, Ngerti, Pak. jadi gambar nomor 4 nih ke tidak turut nih ke gambar urutan pertama, sedangkan nomor 5 nih ke urutan terakhir. Oke, baik ibu, sembari ibu menyelesaikan tugasnya, jadi saya akan jelaskan juga di sana adalah cerita mengenai semut dan jangkrik, ya, mengapa harus menabung, ya. Nanti Pak. akan bisa jelaskan mengenai inti dari cerita tersebut. Sudah ibu selesaikan? Sudah, Pak. Ya, coba lihat ibu Hilwa. Iya, Pak. Coba
lihat gambarnya ya. Oke. Ini ya Ibu ya. Ya. Oke, jadi berdasarkan hasil kerja kelompok Ibu dua tadi nomor 1 ya, sudah jelas, yaitu gambar nomor 4 dan urutan nomor 6 itu gambar nomor 5 ya. Ya. Oke, baik. Jadi kita urutkan ya sesuai Ibu ya. Iya, Pak. Sekali, Ibu Ilwa, jadi mari kita berikan tepuk tangan ya Ibu Ilwa dan kelompoknya nih dengan Kasih tepuk semangat, Pak. Ya, ini Kayak hari-hari yang kemarin. Iya, tahu kan pernah diajarin Oh, kemarin. ya. Oke ya, baik. Sebelum Atau itu, tepuk hebat aja, Pak. kita tepuk semangat aja Ibu ya, biar lebih semangat gitu ya nanti. Iya. Nah, setelah kita tepuk semangat ini kita akan menjelaskan bagaimana urutan kita yang di sini ya. Oke, jadi saya akan pimpin ya. Iya, Pak. Oke, baik Ibu ada yang masih ingat ya. Oke, baik. Yang pertama, tepuk semangat. 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 Ya, Ibu ya, terima Iya, kasih. Pak. Oke, baik sekarang adakah yang bisa menjelaskan apa arti dari cerita semut dan jangkrik? Adakah ibu yang bisa? Apa bisa diceritakan dulu sedikit, Pak? Oh ya, oke ya, ibu. Jadi Ya. di sini pada gambar yang ibu-ibu sudah susun dengan rapi, di sini adalah gambar yang sudah tersusun dengan rapi ya. Gambar nomor 4 menjadi nomor 1, nomor 6 menjadi urutan nomor 2, gambar nomor 1 menjadi urutan nomor 3, gambar nomor 2 menjadi urutan nomor 4, gambar nomor 3 menjadi urutan nomor 5, dan gambar nomor 5 menjadi urutan terakhir nomor 6. Jadi di sini udah ibu udah berdasarkan yang ibu selesaikan tadi udah urut ya, udah urut Ya. dari susunan gambarnya. Oke, jadi di sini pada gambar pertama, di sini ada percakapan antara semut dan jangkrik ya. Jadi di sini semut pada gambar pertama ya, pada gambar pertama semut sedang berusaha nanti sebut Niki sedang mencari makanan, dia sedang membawa makanan untuk dibawa ke gudangnya, untuk dibawa ke rumahnya ya. Nah, jadi di sini juga, nah datanglah jangkrik di sini mengatakan, semut hari ini cerah, buat apa kalian malah bekerja keras untuk mencari makanan? Nah ya, jadi langsung semut ini menjawab, hei jangkrik, kami berjaga-jaga untuk agar kami tersedia makanan pada saat musim hujan. Ya, jadi di sini. Ya, untuk gambar selanjutnya itu. Nah, lanjut juga semut mengatakan walaupun sedikit demi sedikit nanti juga akan menjadi bukit ya. Jadi para semut-semut ini membawa satu-satu makanan nasi lah niki ibunda untuk disimpan. Nah, terus ngolok niki jangkrik, sampai kapan kamu akan mengumpulkan sedikit demi sedikit ya. Oke, jadi niki pada gambar selanjutnya, lebih baik aku tidur, malas untuk mengumpulkan makanan. Ini jangkrik niki. Nah, sementara semut niki wah, stok makanan itu wah full ada gudang ini ya. Ya. Jadi tiba-tiba musim hujan datang, Ibu, musim hujan datang di mana semut dan jangkrik tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya, musim hujan datang. Nah, selanjutnya semut niki pada musim hujan telah memiliki uang, telah memiliki makanan gitu yang mereka kumpulkan dari musim panas, okay? Ya, sementara jangkrik niki tidak memiliki cadangan makanan karena dia malas-malasan untuk mengumpulkan pada musim kering itu. Ya, jadi akhirnya jangkrik niki ngendeng makanan ojo semut. Nah, jadi niki tadi kelaparan jangkrik niki yang boleh cadangan makanan dan mengambil makanan, akhirnya ngendeng ojo semut niki. Ya. Oke, jadi di sini akhirnya semut niki berbaik hati memberikannya makanan ini ke jangkrik niki. Dan jangkrik niki berterima kasih dan akan berjanji akan menabung agar rajin menabung makanan agar tidak nanti pada saat musim sulit dia tidak kesulitan mencari makanan. Oke, ini ngerti Ibu? Ngerti, Pak. Oke. Jadi niki inti dari cerita ini adalah menabung penting untuk kita lakukan untuk menghadapi situasi yang sulit atau darurat untuk mencegah berhutang kembali. Ya, jadi di sini menabung niki, semut niki menabung mulai dari musim kering ya untuk mengatasi
masa sulit di musim hujan yang mereka tidak bisa mencari makanan. Jadi pada musim kering niki semua niki membutuhkan banyak-banyak makanan, banyak-banyak nasi untuk digunakan nanti pada musim hujan pada saat mereka tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya, itu juga akan kita lakukan Ibu Nung. Jadi di sini kita dapat mencontoh dari sini kita dapat mencontoh kita menabung itu harus mulai dari sekarang. Jangan kita menunda-nunda, nanti ketika kita sudah mendapat kesulitan bisa kita gunakan teknologi untuk menghadapi masa kesulitan tersebut. Ini, Pak. Jadi kita mulai dari sekarang. Bahkan nanti setelah sidul pada ule, silakan sudah sisip-sisip niki uang niki untuk ditabung dalam celengan gitu ya. Ngerti deh Ibu? Ngerti, Pak. Jadi penting mengapa kita harus menabung niki untuk menjaga menghadapi situasi sulit di masa yang akan datang. Oke, jadi saya sampaikan kembali Ibu, menabung ini bisa juga untuk mencapai tujuan tertentu. Misal untuk membayar SPP anak sudah pada sekolah, untuk biaya melahirkan atau untuk modal buka usaha. Menabung perlu juga, akan tetapi menabung itu perlu juga untuk direncanakan, tidak semena-mena untuk menabung, tidak semena-mena agar tujuan yang kita buat tercapai. Ya, salah satunya yaitu dengan cara membuat rencana menabung. Rencana menabung ini kita akan bahas nanti di langkah selanjutnya. Tapi intinya yang sekarang penting Ibu telah memahami mengapa kita perlu menabung. Nah, jadi kita perlu menabung untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Ya, begitu Ibu. Semoga dapat mengerti Ibu ya. Nggih.